Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping 19 panca bayane lisan iku mbahas ing dalem ilmu agama kang lembut-lembut. Semono ilmune sifate Allah lan af'ale Allah sartane lali ing dalem lembut-lembute ilmu. Tegese ora kuwasa nak wili. Mongko iku kelebu panca bayane lisan. Lan kaping 20 panca bayane lisan iku nakoni ing wong awam saking sifat-sifate Allah lan saking sifat kalame Allah. Lan sedune kalame Allah iku apa kelawan huruf apa ora. Lan sifate Allah iku anyar apa qadim. Monggo mengkono iku haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Mbah Kiai Soleh Darat, yaitu masih melanjutkan menjaga lisan kita. Pagi hari ini yang ke-19, yang ke-20, yaitu kita dilarang untuk membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang akal kita sebagai orang awam itu tidak mampu, sehingga kita cukup dibatasi yang akal kita mampu saja. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah, kita suruh berpikir tentang apa yang diciptakan Allah, tapi dilarang memikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Misalkan sederhana saja, kita melihat alam bumi, langit, dan seisinya. Itu akal kita akan mengatakan pasti ada yang membuat. Yang sederhana aja kita lihat ini ya, meja. Kita dengan sendirinya akal kita, dengan hukum akal kita, pasti kita akan mengatakan ada yang membuat. Apapun yang kita lihat, itu akal kita akan mengatakan bahwa kita melihat apa sajalah, masjid, rumah, lalu mobil. Akal kita dengan sendirinya akan mengakui bahwa itu pasti ada yang membuat, walaupun kita tidak tahu di mana membuatnya, siapa yang membuatnya. Ini kebenaran absolut. Siapapun akalnya yang sehat akan mengatakan pasti ada yang membuat. Seperti 4 ditambah 4, akal kita pasti akan mengatakan 8. Kalau ada orang mengatakan 4 ditambah 4 9, wah itu jelas salah besar. Kita akan semua, siapapun yang ditanya 4 ditambah 4 pasti akan mengatakan itu 8. Begitu juga kita akan menanyakan, meja ini ada dengan sendirinya atau ada yang buat? Orang yang kita tanyakan pasti ada yang membuat. Siapa? Tidak tahu. Nah, begitu juga kita dalam masalah Tuhan. Kita yang pertama kita melihat alam yang ada ini, ada bumi, ada langit, dan seisinya. Ada pohon mangga, pohon durian, pohon pisang,
lalu hewan-hewan, ada kerbau, ada sapi, ada ayam, itu kita lalu akal kita akan meyakini bahwa ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa alam seisinya ini ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Lalu yang kedua, kalau alam ini ada yang menciptakan, yaitu Tuhan, maka Tuhan itu harus lebih dahulu ada daripada alam ini. Kalau ada Tuhan, kok adanya setelah adanya alam ini, itu bukan Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, dia ada setelah ada alam ini, bukan Tuhan. Berhala ada setelah adanya alam ini, bukan Tuhan. Tuhan Yesus adanya setelah adanya alam ini, bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu harus ada sebelum adanya alam ini. Itu kita harus yakin itu. Yang pertama, Tuhan itu harus ada. Kalau bahasa Arabnya itu wujud. Yang kedua, Tuhan itu harus ada dahulu sebelum adanya alam ini. Bahasa Arabnya kidam. Nah, biasanya kan ujian untuk wujud kidam. Bakok. Nah, bakok itu harus kekal, tidak rusak. Kalau Tuhan itu rusak, berarti sama dengan alam. Gunung bisa hancur, itu alam. Tapi kalau Tuhan itu rusak, hancur, maka bagaimana Tuhan kok sama dengan yang diciptakan? Maka dalam bahasa Arabnya itu bakok, kekal. Tuhan itu harus kekal. Kalau ada Tuhan atau yang dituhankan bisa mati, Fir'aun, itu bukan Tuhan. Terus berhala bisa dihancurkan, itu bukan Tuhan. Ini kita sederhana akal saja, tidak boleh yang lebih dari itu. Lalu yang keempat, Tuhan itu harus berbeda dengan alam ini. Katakanlah manusia mendengar dengan telinga, maka Tuhan juga mendengar tapi bukan dengan telinga. Itu manusia misalnya melihat dengan mata, maka Tuhan itu juga melihat tapi bukan dengan mata. Kalau kita bayangkan Tuhan itu punya telinga, Tuhan itu punya mata, maka salah besar, karena Tuhan itu harus berbeda dengan apa yang diciptakan, yaitu dalam bahasa Arabnya itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluknya manusia berjalan dengan kaki, maka Tuhan bukan berjalan dengan kaki, berbeda. Jadi yang keempat itu batasan-batasan yang kita harus punya keyakinan Tuhan itu sifatnya seperti apa. Yang pertama, wujud Tuhan itu ada karena menciptakan alam ini. Yang kedua, kidam, Tuhan itu harus dahulu ada sebelum adanya alam ini. Yang ketiga, bakok, kekal, Tuhan itu tidak rusak. Kalau rusak itu bukan Tuhan. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk apa yang diciptakan. Jadi yang menciptakan alam adalah Tuhan. Lalu alam ini adalah makhluk. Jadi makhluk itu adalah benda yang baru. Tuhan adalah lebih dahulu ada. Nah, Tuhan dengan makhluk harus berbeda. Kalau sama berarti bukan Tuhan, berarti makhluk. Ini pemahaman yang dasar-dasar saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kita kalau berpikir, lah terus Tuhan itu seperti apa? Wah, tidak mampu. Ini batasan, jadi yang kita dituntun oleh leluhur kita itu batasan memahami Tuhan itu yang biasa disebut itu ada wujud, kidam, bakok, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu tidak membutuhkan, tidak butuh yang lain. Adanya Tuhan itu tidak butuh yang lain. Kalau makhluk butuh, Pak Sigit duduk butuh tempat, Pak Sigit butuh hidup, butuh makan, Pak Sigit haus butuh minum.
Tapi Tuhan tidak butuh semuanya. Tuhan tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tempat. Kenapa? Kalau Tuhan butuh minum sama dengan makhluk. Tuhan padahal harus berbeda dengan makhluk. Maka kalau ada Tuhan kok minum, itu bukan Tuhan. Fir'aun dia minum, bukan Tuhan. Tuhan Yesus makan, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak makan, tidak minum, tidak bertempat. Ini keyakinan kita ya. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu, sehingga kalau ada konsep ketuhanan yang beda dengan kita, itu kita sudah punya pegangan. Dulu itu sering anak-anak walaupun tidak paham tapi apal. Wujud, tidak, bakok, mukhalafatul wajud. Tapi sekarang kadang-kadang mahasiswa tidak apal. Karena apa? Tidak pernah ada pujian itu. Dulu itu waktu saya kecil itu saya tidak paham yang namanya wujud gitu, tapi saya apal. Nah sekarang karena tidak pernah diadakan pujian, makanya kebiasaan itu berpengaruh. Orang yang tidak bisa wiridan baca ayat kursi ya, karena sering jamaah ngikuti, lama-lama apal sendiri. Ayat kursi itu banyak orang yang belum hafal, tapi dengan jamaah kita dituntun oleh imam 5 kali sehari, lama-lama lisan kita itu mapan sendiri itu loh. Seperti surat Al-Fatihah, kita baca Fatihah dengan pikiran kita ke pasar, itu lisan kita itu tidak akan keliru. Beriya karena butuh ya karena mesti ihdinas, tidak mungkin walaupun pikiran kita di pasar, tapi lisan kita mapan. Nah, itu kebiasaan. Lalu sampai di qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh pada yang lain. Kalau ada Tuhan kok butuh pada yang lain, butuh tempat, butuh makan, butuh minum, apalagi butuh istri. Wah, itu bukan Tuhan. Itu yang ke ini qiyamuhu binafsihi. Yang ke-6 wahdaniyah. Ini konsep yang harus kita pegang. Tuhan itu harus satu. Kenapa? Kalau Tuhan itu dua, kekuasaan terbatas. Misalnya Tuhan yang satu, Pak Sigit ini hari ini harus mati, tapi Tuhan yang kedua tidak, dia besok. Kan kekuasaannya terbatas. Pak Sigit ini harus kita kasih mobil, lalu Tuhan yang satu enggak, dia cukup motor. Maka Tuhan itu harus satu. Itu pemahaman kita. Jadi kekuasaan Tuhan itu harus kekuasaan yang super lah kata. Tidak ada yang mempengaruhi yang lain. Mau bikin Pak Sigit pendek, mau bikin Pak Sigit tinggi, mau bikin Pak Sigit putih, mau itu urusan Tuhan. Tuhan satu. Tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kalau ada konsep Tuhan yang kita dengar ya, saya tidak tahu persis, tapi ada konsep Tuhan yang 3, yang bahasa kita kenal itu Trinitas ya. Itu keyakinan kita tidak bisa menerima. Tuhan kok 3 ya. Nah terus Tuhan yang satu menghendaki Pak Sigit ini hari ini hidup, tapi yang satu lagi mengatakan nanti duhur aja mati, yang satu lagi maghrib. Kan enggak, kekuasaannya gimana? Nah, maka oleh leluhur kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Tidak boleh 2, tidak boleh 3. Sehingga kekuasaan mutlak, kekuasaannya itu mutlak. Mau bikin gunung hancur, mau bikin apa saja itu mutlak. Mau bikin Pak Sigit hidup sampai 100 tahun, mau bikin Pak Sigit 50 tahun meninggal, mau bikin Pak Sigit tinggi, itu mutlak, tidak ada yang mempengaruhi. Ini keyakinan kita. Maka Tuhan itu harus satu, tidak boleh lebih dari. Karena kalau lebih dari satu berarti kekuasaannya itu terbatas, dipengaruhi Tuhan yang lain. Bisa dipahami ya ini. Jadi kita konsep ketuhanan yang diciptakan oleh
leluhur kita ini dibatasi. Tuhan itu harus ada wujud. Tuhan itu harus ada lebih dahulu daripada alam semesta kidam. Tuhan itu harus kekal, tidak rusak, bako. Tuhan itu harus berbeda dengan makhluk. Makhluk butuh makan, butuh minum. Tuhan tidak boleh. Mukhalafatul lil hawadisi. Yang kelima, qiyamuhu binafsi. Tuhan itu berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan yang lain. Apalagi tanpa Tuhan itu ada Bapak. Tuhan kok ada Bapak. Berarti kan butuh yang lain. Tuhan anak. Nah itu. Lalu yang keenam, wahdaniyah. Tuhan itu esa, kekuasaannya mutlak. Ini yang keenam. Lalu kudroh, kuasa. Tuhan itu harus kuasa. Keyakinan kita bahwa Tuhan itu maha kuasa sehingga kita menjadi orang yang optimis. Pada saat kita lemah, kita punya Tuhan yang maha kuasa, bisa membangun, bisa menyembuhkan, bisa bikin kita kaya, bisa bikin apa saja. Jadi kita optimis karena punya Tuhan itu yang kuasa, kekuasaannya itu mutlak. Bisa membuat yang tadinya sakit menjadi sehat. Bisa membuat orang yang tadinya miskin bisa menjadi kaya. Nah begitu juga ketika kita sehat, Tuhan itu kekuasaannya mutlak sehingga kita tidak sombong karena Tuhan bisa menjadikan orang sehat menjadi sakit. Ketika kita kaya, kita menjadi tidak sombong karena bisa menjadikan orang kaya menjadi miskin. Sehingga kita ada di tengah-tengah. Ketika kita sakit, kita optimis. Tuhan kita akan bisa menyembuhkan karena kekuasaannya mutlak. Ketika kita miskin, kita optimis. Tuhan kita punya kekuasaan bisa menjadikan orang miskin menjadi kaya. Dan kita tidak boleh sombong. Ketika kita sehat, tidak boleh sombong. Karena Tuhan kita mempunyai kekuasaan penuh bisa menjadikan orang sehat menjadi sakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.